Wajah tua Penatua Zhao tenggelam dengan menakutkan, matanya yang dingin menyapu wajah murni dan cantik Guru Woyun saat dia berkata, "Tuan dari Balai 100 Ramuan, Guru Woyun, kamu melebih-lebihkan nilai dari Balai 100 Ramuanmu. Kamu hanya pedagang belaka, tidak perlu bagi keluarga Xia untuk menganggap penting. Jika kamu tahu segala bentuk kebijaksanaan, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau tidak, aku tidak keberatan menunjukkan kepadamu kekuatan yang benar-benar menakutkan yang telah kamu hina." Pangeran melirik aneh ke Penatua Zhao. Banyak orang telah mencoba menjilat dengan Balai 100 Ramuan. Pangeran bahkan telah mendengar bahwa tuan muda dari rumah tangga Dongfang memiliki hubungan dekat dengan Guru Woyun. Jika Penatua Zhao adalah anggota keluarga Xia, itu mungkin masuk akal, tapi dia hanyalah seorang konsul yang lebih tua, di mana dia menemukan keberanian untuk menumbuhkan pernyataan arogan seperti itu. Penatua Zhao, mereka berdua dari generasi muda, jika mereka tidak memiliki moralitas dalam perkataan mereka, tolong jangan berdalih dengan mereka. Kata Pang Zihuang, menghela nafas berat, ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Sejujurnya, jika Penatua Zhao bukan konsul yang lebih tua dari keluarga Xia, dia akan lama memerintahkan para penjaga untuk mengusirnya. Sayangnya, dia tidak bisa. Ini bukan karena dia tidak memiliki keberanian, tetapi jika dia melakukannya, dia akan melibatkan banyak orang lain. Keluarga Xia di kota surga memegang posisi tertinggi di negara Black Turtle, bahkan seorang pekerja laki-laki kecil perlu diterima secara pribadi oleh seorang perwira tinggi, apalagi seorang konsul tua seperti Penatua Zhao. Jika kamu ingin aku berhenti bertengkar dengan mereka, tidak apa-apa. Buat mereka berlutut di depanku dan meminta maaf, maka aku akan memaafkan pelanggaran mereka. Selain itu, ketika aku di sini, tidak ada perbedaan antara generasi muda atau tua, hanya yang lemah dan yang kuat. Yang lemah hanya bagus untuk melihat ke arah yang kuat. Penatua Zhao tertawa dingin dan melirik Guru Woyun. Sebelum dia tiba, Penatua Zhao menyelidiki latar belakang wanita itu. Berdasarkan rumor dari negara Azure Dragon, tuan dari Balai 100 Ramuan memiliki White Tiger dan Azure Dragon, tapi ini hanya rumor. Selain itu, berdasarkan rumor, peringkat White Tiger hanya di Raja Bela Diri tingkat menengah, dan Azure Dragon hanya untuk pertunjukan, tidak ada yang perlu dia takuti. Dia, di sisi lain, adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi. Itu akan menjadi kemenangan mudah untuk melawan binatang spiritual Raja Bela Diri tingkat menengah yang tidak signifikan. Yang lemah hanya bagus untuk melihat ke atas ke arah yang kuat, itu benar. Guru Woyun mengangguk setuju. Aku harap kamu akan mengingat kata-katamu sendiri. Bao-bao, aku akan menyerahkan orang ini padamu. Peluit serigala kemudian terdengar, dan cahaya putih terang muncul di depan mata semua orang. Serigala salju besar menerjang ke arah Penatua Zhao. Pada saat itu, aura jernihnya terlihat, dan matanya menunjukkan sifat buasnya. Raja Bela Diri tingkat menengah. Wajah Penatua Zhao tenggelam, dia tidak berpikir bahwa wanita ini akan memiliki binatang spiritual Raja Bela Diri tingkat menengah. Tapi itu bukan White Tiger yang dikabarkan, tapi tentu saja, White Tiger adalah binatang spiritual mitos, bagaimana mungkin itu bisa dimiliki wanita ini? Sebelumnya di taman, pejabat yang menemukan kemegahan Bao-bao merasa kaki mereka menjadi dingin, dan segera ingin menyelinap pergi. Dewi, apakah serigala kecil itu naik level? Pangeran mengedipkan matanya, menatap Guru Woyun, benar-benar terperangah. Bao-bao yang dia temui belum lama ini hanyalah Raja Bela Diri tingkat rendah, bagaimana bisa mencapai tingkat menengah begitu cepat? Pada tingkat ini, dia akan memiliki dua binatang spiritual Raja Bela Diri tingkat menengah, yang lainnya White Tiger dengan kekuatan bertarung yang tangguh. Berdasarkan kekuatan White Tiger,
tidak akan menjadi masalah untuk bertarung dengan siapapun di tingkat yang lebih tinggi darinya. Guru Woyun menyentuh hidungnya, dan tersenyum datar. Dia baru menerobos tadi malam, jadi aku pikir aku akan menguji kemampuannya hari ini. Sudut mata Pangran berkedut saat dia menatap tanpa berkata-kata ke wajah cantik dan tenang Guru Woyun, dan mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk mencegah dirinya mengutuk. Keberuntungan wanita ini terlalu bagus. Pertama, dia memiliki White Tiger Raja Bela Diri tingkat menengah, dan sekarang bahkan Serigala Salju telah memiliki terobosan. Terus-menerus membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan membuat orang marah. Ekspresi Penatua Zhao perlahan kembali normal, dia mendengus dingin dan berkata dengan jijik. Itu tidak lebih dari binatang spiritual belaka yang baru-baru ini menembus ke Raja Bela Diri tingkat menengah. Bagaimana mungkin itu bisa melawan Raja Bela Diri tingkat tinggi? Hanya sebutir beras di depan cahaya terang, namun ia berani melawan matahari dan bulan. Karena kamu mencari kematian, Guru Woyun, aku tidak keberatan menghancurkan binatang spiritual ini sebelum menghancurkanmu. Auranya meledak dengan keras, dan menyerang bau-bau seperti angin menderu dan hujan deras, sementara cahaya menyelimuti tubuhnya. Namun, pada saat itu juga, mata bau-bau menunjukkan ejekan. Tidak ada kesalahan, itu mencibir padanya, ekspresi seperti manusia seperti itu membuat Penatua Zhao semakin marah. Serigala salju ini akan menemui ajalnya namun berani bertindak begitu angkuh, itu tidak menganggap penting bagiku. Mata yang sombong. Penatua Zhao tersenyum dingin, menimbulkan badai di sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya diliputi di dalamnya, jubah putihnya berkibar liar, ekspresinya jelas terlihat, dan kekuatan kuat menusuk pedangnya, bersiap untuk menyerang bau-bau secara langsung. Saat itu, suara dingin dan serius tiba-tiba terdengar dari luar istana kekaisaran, menghentikan tawa di tengah tenggorokannya. Tidak dapat menelan atau mengeluarkannya, wajahnya memerah, dia hampir mencekik dirinya sendiri sampai mati. Penatua Zhao, apa yang kamu lakukan di sini? Suara lelaki tua itu dipenuhi dengan kemarahan, ketidakpuasan, dan skeptisisme. Ketika semua orang menoleh untuk melihat, mereka melihat seorang pria berjubah hijau melesat melintasi langit, datang dari atas, dan perlahan turun setelah mencapai luar istana kekaisaran, matanya yang bermartabat membawa otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Terbang melintasi langit, Kaisar Bela Diri yang kuat, surga, ini adalah Kaisar Bela Diri yang kuat. Kaisar Bela Diri yang kuat, mereka seperti dewa di mata banyak orang, sangat tidak terjangkau dan tidak dapat didekati, dan di seluruh negeri Black Turtle, hanya satu orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Tuan dari keluarga Xia, Xia Zentian, siapa lagi selain dia yang bisa mencapai ketinggian yang begitu kuat? Tuan. Setelah melihat lelaki tua itu, Penatua Zhao mulai gemetar, hampir kehilangan kendali atas tubuhnya. Dan pada saat itu, bau-bau dengan keras menerjang ke arahnya dan mengirimnya terbang. Penatua Zhao akhirnya memuntahkan seteguk darah dan meringis kesakitan. Jadi kamu masih sadar bahwa lelaki tua ini adalah tuanmu? Tuan Xia meluruskan lengan bajunya, rasa intimidasi yang kuat terpancar dari tubuhnya, matanya yang dingin menatap Penatua Zhao yang berwajah pucat yang tergeletak di lantai, dia dengan dingin bertanya. Akui, siapa yang mengizinkanmu membuat masalah di istana kekaisaran? Suara Tuan Xia menggelegar keras di telinga Penatua Zhao, dia merasa seolah-olah seseorang telah meninju dadanya, dan memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya yang tua sudah pucat pasi, bahkan jika dia adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi, dia tidak akan mampu menahan kekuatan menakutkan dari Kaisar Bela Diri yang kuat. Wajah Penatua Zhao sekarang menjadi pemandangan yang menakutkan, dia tidak pernah berharap Tuan tiba-tiba muncul di sini,
bukankah Tuan kedua mengatakan bahwa Tuan sedang disibukkan dengan penyakit Tuan muda dan tidak punya waktu untuk mempermasalahkan hal ini? Dia bertanya-tanya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berani tiba di rumah tangga kekaisaran dengan gengsi seperti itu. Tuan. Penatua Zhao dengan keras menggertakkan giginya saat memikirkan itu dan berkata, "Aku menerima kabar bahwa akan ada perubahan besar di rumah tangga kekaisaran. Permaisuri dan Pangeran ke-6 telah bersekongkol melawan hukum. Mereka tidak hanya menanamkan bukti palsu terhadap selir kekaisaran Lin dan penasihat kekaisaran, mereka bahkan telah merencanakan untuk memusnahkan Pangeran ketiga yang termasyhur. Yang mulia, Pang Fei tidak hanya sangat berbakat tetapi juga sangat banyak akal dan duniawi. Dia adalah kandidat terbaik untuk mewarisi tahta kekaisaran. Memiliki dia adalah keberuntungan besar bagi negara Black Turtle dan keluarga Xia. Bagaimana aku bisa berdiam diri sementara orang lain menganiaya bakat yang begitu berharga? Jadi aku mengambil inisiatif atas nama keluarga Xia, untuk melindungi bakat berharga ini. Tidak peduli apa, tahta kekaisaran hanya bisa menjadi milik Pangeran ketiga. Dia jauh lebih unggul dalam setiap aspek jika dibandingkan dengan Pangeran kelima dan keenam. Itulah sebabnya Penatua Zhao berani berbicara dengan sangat berani. Dia yakin bahwa Tuan tidak akan menyalahkannya atas hal ini. Bagaimanapun, dia melakukan semua ini demi keluarga Xia." Pang Fei melirik Pang Ran, dan kabut aneh melintas di tatapannya. Dia kemudian melihat ke arah Tuan Xia, yang tetap teguh dalam angin, dan berbicara dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. "Tuan keluarga Xia, aku tidak percaya bahwa aku memiliki kemampuan untuk menyandang gelar kaisar sebuah kerajaan, tetapi saudara kekaisaran kelimaku adalah hedonistik, selalu tergila-gila dengan wanita, dan saudara kekaisaran keenamku terlahir tidak berguna, kejam dan tanpa ampun, dan tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku tidak tahan jika negeri Black Turtle jatuh ke tangan kedua pengkhianat ini. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain menerima posisi itu. Tapi yakinlah, Tuan Xia, aku akan memimpin negeri Black Turtle menuju kejayaan. Aku tidak akan mengecewakan Anda." Wajahnya berseri-seri dengan senyum percaya diri. Kata-kata itu seharusnya cukup untuk meyakinkan Tuan Xia agar bersikeras bahwa dialah yang seharusnya menjadi kaisar, pikirnya. "Dan aku, yang tidak tahan melihat negeri Black Turtle jatuh ke tangan pengkhianat, yang tidak mengkhianati perlindungan keluarga Xia untuk tahta kekaisaran, tidak punya pilihan selain menerima permintaan Tuan Xia." "Oh." Tuan Xia mengangkat alis, dan mengalihkan pandangannya, dengan dingin dan anggun, ke arah Pang Fei. "Kamu mengatakan bahwa Pangeran ke-6 itu kejam dan tanpa ampun? Sejauh yang aku dengar, memang benar bahwa Pangeran ke-6 memang terlahir sebagai orang yang tidak berguna, tapi kejam dan tanpa ampun, itu salah." "Tuan Xia, semua yang aku katakan adalah benar. Hanya saja Pang Ran telah berhasil menutupi niatnya yang sebenarnya dengan sangat baik dan telah berkonspirasi dengan orang luar untuk membahayakan rumah tangga kekaisaran." Wanita yang berdiri di sampingnya adalah tuan dari Balai 100 Ramuan dari negara Azure Dragon, Guru Oyun. Dia datang ke sini menyimpan niat buruk. Jika tujuannya bukan untuk mengambil alih seluruh negeri Black Turtle, maka aku tidak bisa mengerti mengapa dia akan membantu hal yang tidak berguna ini dan menanamkan tuduhan palsu pada ibu selir kekaisaranku. Selain itu, Balai 100 Ramuan memiliki ambisi besar. Aku telah lama mendengar bahwa mereka telah mendambakan keluarga Xia seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Pang Fei tertawa dingin, matanya yang suram membawa sedikit kekejaman. Dia percaya bahwa Tuan Xia tidak akan pernah melepaskan wanita usil ini setelah mendengar kata-katanya. Benar saja, tatapan dingin Tuan Xia sekarang beralih ke Guru Oyun. Wajah tuannya membawa rasa dingin yang serius, dan berbicara dengan nada serius. "Kamu adalah Guru Oyun dari Balai 100 Ramuan.
Aku sudah sangat lama menantikan untuk bertemu denganmu. Tapi kenapa kamu datang ke negeri Black Turtle, Nona Ruoyun? Aku tidak percaya bahwa ada sesuatu yang menarik bagimu di sini. Menghadapi interogasi Tuan Xia, wajah Guru Ruoyun tetap tenang dan tidak berubah. Wajahnya yang murni dan cantik membawa senyum lembut, matanya yang jernih seperti air, dia terkikik ringan. Jika aku mengatakan bahwa aku datang untuk melihat keluarga Xia, apakah kamu percaya? Tuan Xia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat itu, seluruh pengadilan kekaisaran terdiam, begitu sunyi sehingga setiap orang bisa mendengar suara jantung mereka sendiri yang berdebar-debar. Dasar bodoh. Bisik Pang Fei dalam hatinya, dia awalnya berpikir bahwa wanita ini akan menyangkalnya, dia tentu tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan mengakui niatnya terhadap keluarga Xia, bukankah dia mencari kematian? Dewi. Pangeran panik melihat ekspresi tenggelamnya Tuan Xia dan menarik lengan baju Guru Ruoyun dengan gugup sambil berbisik. Oposisinya adalah kaisar bela diri, kita mungkin harus bertahan untuk saat ini. Tahta kekaisaran tidak begitu bagus, aku tidak menginginkannya lagi, aku bahkan akan berhenti makan babi panggang merah, jadi tolong jangan gegabah. Kata-kata Pangeran dimaksudkan untuk mencegah Guru Ruoyun menantang kaisar bela diri yang kuat, ini hanya tahta kekaisaran, itu benar-benar tidak terlalu bagus. Jadi bagaimana jika aku tidak menjadi kaisar? Jika kita menyinggung Tuan Xia, yang pertama mati kemungkinan besar adalah Guru Ruoyun. Namun, wajah Guru Ruoyun penuh dengan senyuman saat dia menatap pria tua di depannya. Sama seperti seluruh pengadilan dipenuhi dengan ketegangan gugup, Tuan Xia tertawa dengan berani dan tanpa hambatan apapun. Puas, dia berbalik ke arah Guru Ruoyun. Kamu tentu saja putri Gu Tian dan Dong Fang Yu, tidak buruk sama sekali. Sebenarnya aku sudah menebak niatmu dalam perjalanan ke sini, tapi aku ingin mendengarnya darimu sendiri. Selain itu, tidak banyak yang bisa tetap acuh tak acuh ketika berada di bawah intimidasiku. Aku sangat mengagumimu, gadis kecil. Sayang sekali cucuku belum dewasa, kalau tidak, aku akan memberikannya kepadamu sebagai suami. Kata-katanya seperti sambaran petir, membuat semua orang terdiam. Apa ini? Sungguh pergantian peristiwa yang sangat besar, dan dia menjual cucunya sendiri. Tidak perlu untuk itu. Sudut mulut Guru Ruoyun berkedut. Cucunya, dia pikir, jika aku ingat dengan benar, hanya ada satu keturunan laki-laki di generasi ketiga keluarga Xia, Xia Linyu. Jika dia memberikan Xia Linyu kepadaku sebagai seorang suami, lalu apa artinya itu? Inses. Sebenarnya, Tuan Xia hanya menembakkan angin sepoi-sepoi, meskipun dia telah menyelidiki secara menyeluruh latar belakang Guru Ruoyun. Tidak hanya gadis ini cukup beruntung untuk mendapatkan balai 100 ramuan, tapi dia membangun prestasinya dari awal. Luasnya kekuatan balai 100 ramuan sekarang adalah karena usahanya dalam mengembangkannya. Selain itu, dokter hantu yang terkenal adalah muridnya, dan sementara banyak yang tidak mengetahui hal ini, dia tahu bahwa ibu dari gadis ini adalah mutiara di telapak tangan keluarga Dongfang. Dia juga penguasa White Tiger dan Azure Dragon, semua kualifikasinya membuatnya menjadi pasangan yang cocok untuk cucunya. Tetapi dia adalah kakek yang berpikiran terbuka dan mengerti bahwa perasaan dan kasih sayang cucunya perlu tumbuh dengan sendirinya, dia tidak akan membuat keputusan untuk mereka. Tuan Xia, wanita ini memiliki niat buruk. Anda tidak boleh membiarkan dia menipu Anda. Dia sendiri telah mengakui bahwa tujuannya adalah keluarga Xia, yang berarti dia berencana untuk mengambil alih keluarga Xia. Bagaimana Anda bisa membiarkan bencana berjalan ini terus berlanjut? Warna di wajah Pang Fei berubah seketika,
dia menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Gu Ruoyun. Bodoh, Penatua Zhao berpikir. Kamu bajingan tolol, Tuan memiliki martabat yang begitu besar, siapa yang berani mempertanyakan keputusannya? Pang Fei ini benar-benar tidak punya otak. Aku tidak mengerti mengapa Tuan kedua ingin mengirim bantuan kepada orang tolol seperti itu. Jika aku tahu tentang ini sebelumnya, aku tidak akan menerima intervensi ini. Tuan jelas mengagumi Gu Ruoyun dan dia akan sangat tidak senang dengan hal-hal yang telah aku lakukan. Aku sudah selesai, aku akan dihancurkan berkat orang tolol ini. Seorang pangeran kekaisaran berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Apakah ini cara para pangeran kekaisaran dibesarkan? Tuan Xia tersenyum dingin. Pang Zihuang, bagaimana kamu mendidik putramu? Hati yang cemburu dan arogansi seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi pangeran kekaisaran? Pang Zihuang menatap Pang Fei dengan kecewa. Jika dia masih merasakan cinta untuk putra ini, maka dia akan sangat terluka dan kecewa dengan dosa yang telah dilakukan Pang Fei. Tuan Xia, Pang Fei telah lama kehilangan gelarnya sebagai pangeran kekaisaran negeri Black Turtle. Lakukan apapun yang Anda inginkan padanya Tuan Xia, aku menyerahkan keputusan ini kepada Anda. Begitu dia mengatakan bagiannya, dia menutup matanya dan bahkan tidak melihat ekspresi panik Pang Fei. Bagus. Tuan Xia mengalihkan pandangannya ke arah Pang Fei dan hanya berkata, Pang Fei, kamu telah melakukan dosa yang tak termaafkan. Hukumanmu akan ditentukan di ruang penyiksaan keluarga Xia, kamu sebaiknya mempersiapkan diri. Adapun masalah pewarisan tahta kerajaan, tahta akan jatuh ke tangan Pangran. Tubuh Pang Fei gemetar seperti disambar petir, ibu selir kekaisaran dan paman keduanya mati, dan sekarang dia diusir dari rumah tangga kekaisaran. Musuhnya, Pangran, akan mewarisi tahta kekaisaran. Saat semua faktor ini digabungkan, meruntuhkan pertahanan dalam kondisi mentalnya, dia menyerang seperti orang liar ke arah Pangran. Matilah Pangran, aku akan memastikan bahwa kamu mati. Kamu hanya orang yang tidak berguna, apa hakmu untuk menjadi kaisar? Hal tak berguna sepertimu seharusnya sudah mati sejak lama. Tahta kekaisaran adalah milikku, dan milikku seorang. Dia merobek rambutnya seperti orang gila dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Siapapun yang tidak menyadari situasi akan menganggap bahwa Pangran telah memecahkan anus Pang Fei. Ekspresi marah Pang Fei tampak siap untuk mencabik-cabik Pangran menjadi ribuan keping. Namun, sebelum dia bisa mencapai Pangran, Jenderal muncul di depannya dan mengirimnya terbang menyingkir dengan satu tamparan. Pang Fei memuntahkan seteguk darah, menodai ekspresi gilanya menjadi merah. Aku tidak bisa menerima ini, dia berpikir dengan marah. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini, sebuah kemenangan ada dalam genggamanku, bagaimana ini bisa terjadi? Benar sekali, ini semua salah Gu Ruoyun, jika bukan karena dia, Pangran dan ibunya pasti sudah lama mati. Dia adalah biang keladi sebenarnya di balik semua ini. Betapa beraninya kamu, dengan berani mencoba menyakiti orang lain di depan orang tua ini. Wajah Tuan Xia menjadi gelap seperti malam sebelum badai, dan dia berbicara dengan dingin. Pang Fei, jadi menurutmu Pangran tidak berguna dan tidak bisa dibandingkan denganmu. Namun aku percaya bahwa dia dapat memimpin negeri Black Turtle menuju kejayaan. Jadi bagaimana jika dia tidak berguna? Dia memiliki bakat untuk memerintah suatu negara dan dia tidak melihat rakyatnya sebagai jangkrik dan semut. Karena sikapmu, kamu tidak akan pernah bisa menjadi kaisar. Negara Black Turtle tidak membutuhkan orang yang kuat, tetapi seseorang yang dapat membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Seluruh tubuh Pang Fei berangsur-angsur menjadi lemah, dia tidak bisa memahaminya. Mengapa orang kuat tidak bisa menjadi kaisar, namun yang tidak berguna telah berhasil memenangkan posisi itu?
Tiba-tiba Pang Fei tertawa, tawanya membawa rasa kegilaan. Pang Ran, aku kalah darimu, aku kalah dari orang yang tidak berguna sepertimu. Tapi apakah kamu pikir kamu akan menang jika bukan karena bantuan yang kamu terima dari Balai 100 Ramuan? Surga tahu apa yang telah kamu lakukan, kamu telah menggunakan penampilanmu untuk menipu semua orang. Tetapi suatu hari kamu akan menerima pembalasan, kamu pasti akan menerima pembalasan. Dan setelah itu terjadi, aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf kepada ibu selir kekaisaranku. Pang Fei memuntahkan seteguk darah lagi, pupil matanya tampak membesar, matanya berangsur-angsur memutih dan dia kehilangan napas. Kegembiraannya telah meledak di hatinya, dia akan segera mati. Tuan Xia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tenang, kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu dan mengalihkan perhatiannya ke Penatua Zhao yang sejenak terlupakan. Penatua Zhao, apakah kamu pikir kamu memberiku pilihan? Penatua Zhao adalah raja bela diri tingkat tinggi, jika aku tidak muncul tepat waktu, dia mungkin sudah membunuh Guru Oyun, pikir Tuan Xia. Tuan Lingqiao telah mencari gadis ini, jika dia mati, bahkan 100 Penatua Zhao tidak akan mampu melunasi hutang ini. Penatua Zhao awalnya berencana mengambil keuntungan dari perhatian sesaat Tuan Xia padanya untuk menyelinap pergi, sampai dia tiba-tiba mendengar suara yang terakhir dan langsung berhenti di langkahnya. Wajah tuannya menjadi sangat pucat, dalam kepanikannya, dahinya menjadi basah oleh keringat dingin. Tuan, aku hanya melakukan ini dengan pertimbangan keluarga Xia, tidak ada yang lain lagi. Dia dengan keras menggertakkan giginya dan dengan paksa menelan informasi yang ingin dia sampaikan kepada Xia Qi. Tidak peduli situasinya, dia sangat berhutang budi kepada tuan kedua Xia dan dia tidak dapat mengungkapkan niatnya. Apakah niatmu benar-benar mempertimbangkan keluarga Xia, atau apakah kamu hanya menggunakan namaku untuk menghujani pelecehan tirani? Aku rasa kamu dari semua orang harus paling jelas tentang ini Penatua Zhao, petinggi sepertimu tidak bisa lagi tinggal bersama keluarga Xia, mulai sekarang kamu tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Xia. Seperti guntur dari langit yang cerah, Penatua Zhao benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tuan akan mengusirnya dari keluarga Xia. Hukuman ini jauh lebih berat daripada 10 siksaan besar, dia benar-benar tidak tahan. Karena keluarga Xia sekarang telah meninggalkannya, dia tidak lagi memiliki alasan untuk tinggal di daratan. Tuan! Penatua Zhao jatuh ke tanah dan berlutut, dia berteriak sekencang-kencangnya. Aku tetap setia dan mengabdi pada keluarga Xia selama bertahun-tahun. Jika aku tidak memiliki kontribusi, aku memang telah bekerja keras untuk keluarga Xia. Aku hanya membuat satu kesalahan dan sekarang Anda ingin aku keluar dari keluarga. Tuan, tidakkah perilaku ini akan mengecewakan anggota keluarga Xia lainnya? Pada saat itu sepasang mata yang tegas dingin dan bermartabat menoleh ke arah Penatua Zhao setajam pedang. Ekspresi Tuan Xia tetap dingin, dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menjawab. Kapan seseorang memiliki hak untuk mempertanyakan keputusanku? Jika kamu tidak senang dengan perilakuku, kamu bisa meninggalkan keluarga Xia, aku tidak akan menghentikanmu. Dia adalah tuan dari keluarga Xia, oleh karena itu, dia mengatur segalanya di seluruh keluarga Xia, termasuk kota surga. Dia tidak akan mengubah keputusannya. Jika Anda tidak bahagia, tidak apa-apa, Anda dapat meninggalkan keluarga Xia. Bagaimanapun, keluarga Xia yang besar tidak akan terganggu dengan kepergian satu atau dua anggota, jadi jangan berpikir bahwa dia akan merasa terancam dengan hal-hal seperti itu. Penatua Zhao menutup matanya dengan putus asa, tiba-tiba dia tertawa dan berdiri. Dia menatap Tuan Xia dengan mengejek dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan berbicara dengan suara penuh kebencian. Tuan, Anda membuangku keluar dari keluarga Xia demi satu balai 100 ramuan kecil,
Aku yakin Anda akan menyesal suatu hari nanti. Meskipun Tuan memang sangat mengagumi Pangeran, dia tidak akan membuang Raja Bela Diri tingkat tinggi yang kuat demi Pangeran yang tidak penting. Orang harus tahu bahwa jumlah Raja Bela Diri di daratan sedikit dan jauh di antaranya, dan Penatua Zhao adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi. Bukankah dia melakukan ini demi menjilat Tuan dari balai 100 ramuan sehingga dia mengizinkannya membeli beberapa pil? Keserakahan dan keegoisan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak menyesali ini di masa depan? Tuan Xia, aku harap ketika saatnya tiba, Anda tidak akan berlutut di depanku dan memohon agar aku kembali. Ngomong-ngomong, Guru Woyun, jangan berpikir bahwa orang tua ini tulus membantumu. Berdasarkan fakta bahwa dia adalah orang yang serakah dan egois, mengapa dia membantumu jika bukan karena kamu memiliki beberapa pil di tanganmu? Setelah kamu kehilangan kegunaanmu, kamu akan segera mati di tangannya. Penatua Zhao tertawa lagi dan mencabut niat membunuh di matanya. Dia menyikat lengan bajunya, berbalik, dan tersandung saat dia pergi. Tampak seolah-olah dia akan terpeleset dan jatuh kapan saja. Hanya pelawak melompat. Tuan Xia tersenyum dingin tidak setuju. Dia berbalik dan menghadap gadis muda di belakangnya, dan matanya yang awalnya sedingin es, sekarang menjadi hangat seperti bunga yang mekar dan tersenyum. Gadis kecil, aku pernah mendengar bahwa kamu memiliki Azure Dragon dan White Tiger sebagai binatang spiritualmu. Bisakah kamu menunjukkannya kepadaku?